Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Ini mata kuliah asuhan kebidanan pada masa menyusui ya. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu materinya ada 5. Yang pertama pengertian masa nifas, yang kedua tujuan asuhan masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas, yang keempat tahapan pada masa nifas, yang kelima kebijakan program nasional masa nifas. Nah, di sini yang pertama tuh definisi masa nifas. Apa sih masa nifas? Masa nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil. Dan secara normal masa nifas berlangsung dari 6 minggu sampai 40 hari. Nah, di sini ada yang kedua. Yang selanjutnya itu perubahan yang terjadi dalam masa nifas. Yang pertama perubahan fisik, involusi uterus, dan pengeluaran lohea. Terus ketiga laktasi atau pengeluaran ASI. Yang keempat perubahan sistem tubuh lainnya, dan yang kelima perubahan fisikis. Di sini ada pun tujuan masa nifas. Yang pertama itu menjaga kesehatan ibu dan anak baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, mendeteksi masalah, mengobati dan merujuk bila ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayinya. Yang ketiga, memberikan penkes tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, dan cara dan manfaat untuk menyusui, imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari. Yang keempat, memberikan pelayanan KB. Yang kelima, mendukung dan memperkuat keyakinan ibu, serta memungkinkan ibu untuk mampu melaksanakan perannya dalam situasi keluarga dan budaya khusus. Dan yang keenam, mendapatkan kesehatan emosi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Yang pertama, bidan itu teman terdekat sekaligus pendamping ibu nifas dalam menghadapi saat-saat kritis pada masa nifas. Yang kedua, pendidik dalam usaha memberikan penkes terhadap ibu dan keluarga. Yang ketiga, pelaksanaan asuhan kepada klien dalam hal tindakan perawatan, pemantauan, penanganan masalah, rujukan, dan deteksi dini dan komplikasi bila ada komplikasi pada masa nifas. Yang keempat, sebagai promotor hubungan yang erat antara ibu dan bayinya secara fisik dan psikis dan psikologis. Yang kelima, mengkondisikan ibu untuk menyusui bayinya dengan cara meningkatkan rasa aman dan nyaman. Nah, di sini juga ada tahapan masa nifas. Yang pertama early postpartum. Di sini keadaan yang terjadi segera setelah persalinan dimulai dari plasenta lahir sampai dengan 24 jam postpartum. Yang kedua immediate postpartum itu adalah keadaan terjadi pada permulaan properineum dimulai pada hari kedua sampai ke-7 postpartum. Biasanya 1 minggu. 1 minggu pertama. Yang selanjutnya itu late postpartum. Di sini keadaan yang terjadi 1 minggu sesudah melahirkan dimulai dari minggu kedua sampai minggu ke-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan program nasional pada masa nifas. Yang pertama itu harus ada kunjungan itu 4 kali ya dalam masa nifas untuk menilai status ibu dan bayi, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah atau komplikasi yang ada pada ibu dan bayi. Nah, di sini kebijakannya yang pertama itu kunjungan pertama itu harus 6 sampai 8 jam. Maksudnya 6-8 jam itu berarti kan sudah melahirkan. Jadi pada saat di tempat ya, di tempat bersalin. Yang kedua itu kunjungannya itu setelah 6 hari setelah persalinan itu harus ke pelayanan kesehatan terdekat. Terus yang ketiga itu 2 minggu setelah persalinan, keempat 6 minggu setelah persalinan. Nah, kalau kunjungan pertama itu kita melihat apa sih? Yang pertama mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri. Biasanya atonia uteri itu segera ya
pada saat hari pertama atau pada pertama 6-8 jam persalinan. Yang kedua, mendeteksi dan merawat penyebab lain seperti perdarahan itu, dan bila ada perdarahan yang berlanjut itu bisa dirujuk. Dan yang ketiga itu memberikan konseling pada ibu dan keluarganya bagaimana mencegah perdarahan. Berarti di sini kunjungan pertama itu kita fokus ke perdarahan ya. Yang kunjungan selanjutnya juga kunjungan pertama itu memberikan ASI awal, melakukan hubungan antara bonding attachment antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayinya itu tetap hangat, sehat dan mencegah hipotermi. Yang selanjutnya yang ketujuh, apabila petugas kesehatan menolong persalinan harus tinggal dengan ibu dan bayi 2 jam, maksudnya harus menemani 2 jam pertama setelah persalinan atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil. Sebenarnya ini tidak bisa ya kalau misalkan di rumah. Ini misalnya di persalinannya di paskes yang terdekat oleh ibu. Di sini kunjungan kedua apa sih? Kunjungan kedua itu kita memeriksa involusi itu berjalan normal tidak, terus uterus kontraksi itu bagus tidak, terus di bawah pundus itu harus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan dan tidak ada bau. Menilai ada tanda-tanda penyulit seperti demam, infeksi dan perdarahan yang tidak normal. Yang selanjutnya memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat. Terus yang selanjutnya, yang keempat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-tanda penyulit lainnya saat menyusui. Terus memberikan konseling kepada ibu mengenai perawatan pada bayi seperti perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. Dan yang ketiga, kunjungan ketiga itu sama seperti yang tadi. Terus yang membedakan itu memastikan ibu untuk sehat ya, untuk sehat dan tetap memberikan konseling misalnya KB atau konseling menyusui itu juga harus. Yang keempat itu lebih kita ke KB ya, konseling KB. Nah, di sini tujuan kunjungan postpartum pada 2-6 hari dan 2-6 minggu itu sama ya, memastikan ibu sedang dalam penyembuhannya itu aman, terus memastikan bayinya itu menyusunya itu baik dan bayinya itu bertambah ya berat badannya. Memastikan ada bonding antara ibu dan bayi itu sudah terbentuk atau tidak. Nah, di sini ini kan yang 2-6 hari. Kalau 2-6 minggu ini selanjutnya memperkasai ya, maksudnya dia itu lebih ke KB ya, menggunakan KB itu siap atau tidak, dan yang selanjutnya itu menganjurkan ibunya untuk membawa ke posyandu untuk imunisasi, untuk ditimbang ya, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas menyimak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.